Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir alaina ya karim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Wa qala aidan man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, Bapak Ibu jamaah taklim muslimin muslimat mukminin wal mukminat, pengajian ba'da maghrib atau ngaji bareng malam Rebu di Masjid Jenderal Sudirman yang semuanya sore atau malam hari ini insyaallah senantiasa mendapatkan curahan nikmat, mendapatkan barokah, mendapatkan hidayah, bahkan mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat adalah suatu yang sudah kita dapatkan dan akan terus kita dapatkan. Kemudian yang namanya barokah berarti semakin kita mendapatkan kemuliaan, kebaikan, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Hidayah adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada semua umat manusia. Kalau inayah baru kekuatan untuk melaksanakan petunjuk hanya untuk orang-orang yang ibadillahis sholihin, tidak untuk semua umat manusia. Malam ini kita mendapatkan nikmat, barokah, hidayah, bahkan inayah, kekuatan jasmani dan rohani, fisik, mental, lahir dan batin untuk bisa hadir di tempat yang malam ini adalah tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah. Ahabbul biladi indallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah kata Rasul adalah masjid. Nek teng desa jenenge langgar, nek cilik jenenge musola, nek gede jenenge masjid, tempat untuk bersujud. Dan kita jelas tahu kata Rasul, sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah di saat dia melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam ini kita menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah, melaksanakan ibadah sholat maghrib apalagi berjamaah. Yang namanya sholat jelas as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu menjadi mi'rajnya orang-orang yang beriman. Bertemunya hamba dengan al-khaliq langsung adalah di saat kita mengerjakan sholat. Dan satu hal, sholat itu sebuah ibadah yang tidak bisa diputus dengan urusan apapun sebelum ibadah itu selesai. Jadi sholat itu ibadah yang paling mahdhah dibanding semua ibadah mahdhah yang lain. Begitu takbir sampai dengan salam tidak akan pernah putus sebelum sholat kita selesai. Beda dengan ibadah yang kita baca Quran, berhenti di jalan nggak masalah. Kita ngaji sambil ngobrol nggak masalah. Kita puasa sambil tidur nggak masalah. Kita haji sambil belanja nggak masalah. Kita infak sedekah sambil ngerumpi nggak masalah. Tapi yang namanya sholat ora iso disambi nganggo perkara apa wae. Begitu takbir, maka sebelum salam kita tidak akan pernah melakukan perbuatan yang lain selain ibadah sholat. Bahkan zikir yang paling banyak, yang paling panjang, yang tidak pernah putus adalah zikir di saat sholat. Begitu kita Allahu Akbar langsung baca doa iftitah.
selesai baca Fatihah, selesai baca suratan, selesai baca doa ruku, selesai iktidal, selesai sujud, selesai duduk, selesai sujud, selesai berdiri lagi terus sampai dengan salam. Ternyata zikir yang tertinggi adalah saat kita mengerjakan ibadah yang namanya sholat. Makanya sholat itu menjadi ibadah yang paling mahdhah, yang paling luar biasa, yang paling istimewa. Ya katakanlah super lah. Ya nek cara desa no super mie berarti mie yang paling super. Ada supermarket berarti pasar yang paling super. Ada superman berarti orang yang paling super. Ada superwoman berarti wanita yang paling super. Ada super apalagi nggak tahu. Jadi sholat itu ibadah yang paling khusus, paling mahdhah dibanding ibadah yang lain. Alhamdulillah kita sudah bisa mengerjakan ibadah sholat maghrib di masjid. Dan alhamdulillah bisa kita kerjakan secara berjamaah. Dan orang berjamaah itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. InsyaAllah besok kita akan mendapatkan panggilan langsung dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi, dikumpulkan bersama orang-orang ahli ibadah. Berarti maknanya ibadah yang dikerjakan secara berjamaah. Wadkhuli jannati, diizinkan Allah masuk ke dalam surga. Malam ini silahkan sambil dinikmati minumannya nggak apa-apa. Kita rileks saja. Kenapa? Yang namanya ibadah berjamaah semakin barokah. Sholat berjamaah pahalanya pasti mustajabah. Doa berjamaah dijamin mustajabah. Makan berjamaah dijamin lebih barokah. Zikir berjamaah lebih nikmat, lebih luar biasa. Apapun kalau kita kerjakan berjamaah sepanjang urusan ibadah, bukan urusan maksiat. Neng dalan mabuk berjamaah, ngelitih berjamaah, akhirnya korupsi berjamaah. Ini kan menjadi hal yang maksiat kan. Makanya sepanjang itu ibadah, bila dikerjakan secara berjamaah maka dijamin oleh Rasul, doanya, amalnya, sholatnya, ibadahnya dijamin mustajabah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan sambil menikmati hidangan sambil doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kula nggih ngelak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya tidak akan bicara banyak, tapi saya akan bicara yang ringan-ringan saja karena ini saya biasanya hari Jumat ini menggantikan yang hari Selasa, mungkin karena berhalangan saya nggak tahu biasanya materinya apa. Tapi tadi namanya ngaji bareng, ini nama yang luar biasa. Kalau ngaji ini berarti urusannya akhirat, karena ada pengajian, ada kajian. Nah kajian sifatnya lebih modern, lebih eksklusif, lebih luar biasa. Tapi nek pengajian kita kaya wong desa, alah mengaji. Nek ngaji kesane desa, nek kajian modern, nek pengajian desa. Gitu. Padahal man salaka tariqan ilal ilmi sahlam wa hu tariqan ilal jannah. Siapa yang dari rumah keluar mencari jalan untuk menuju majelis ilmu, jenenge ngaji, sahlam wa hu tariqan ilal jannah, dibuatkan jalan menuju surga, diomberke, diaspalke, dilencengke, diluruske, dipadangke, dialuske, diambake, jalan menuju surga. Kenapa? Kita kalau ada satu ilmu, ada satu pertemuan untuk mengkaji ilmu agama, nek cara desa jenenge ngaji, berarti sudah masuk jihad fi sabilillah. Dulu perang melawan kafir Quraisy, membela Rasulullah, berperang melawan orang-orang yang benci kepada Islam. Sekarang kita menegakkan sendi-sendi agama Islam.
melaksanakan sendi-sendi agama Islam, mengerjakan perbuatan-perbuatan sendi-sendi Islam, maka sudah termasuk jihad fi sabilillah. Bayangkan di jalan itu banyak sekali orang, di masjid hanya sebagian. Berarti kita lebih sedikit untuk bisa menegakkan sendi-sendi agama Islam. Maka malam ini insyaallah kita sudah berjihad fi sabilillah, apalagi ini di bulan Muharram. Nah makanya karena masih Muharram saya mengambil satu tema. Apa itu Muharram? Muharram itu ada satu hari yang dikatakan Rasul sebagai Yauma Asyura. Bulan Muharram ada satu hari yang mulia, yang istimewa, yang lebih apa istilahnya? Ya lebih ngetop lah timbang liyane. Apa itu Yauma Asyura? Kalau Jumat itu kan Sayyidul Ayyam, berarti kan hari yang paling baik dibanding hari-hari yang lain. Kalau Ramadan kan Sayyidus Syukur, bulan yang paling baik dibanding bulan-bulan yang lain. Nah di samping itu Allah berikan 4 bulan yang mulia. Rasul katakan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 1 bulan Rajab, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah, yang ketiga Muharram. Cara desa ya Rajab kok rubah kula urutane yang mulia kan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab, Dzulqa'dah, besar, Suro, 4 bulan yang ampuh. Kemudian ada santri bertanya pada ulama, lantas Ramadan di mana? Kok cuma 4? 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. 1 bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ramadan di mana? Enggak ada. Ramadan itu termasuk Sayyidus Syukur, rajanya bulan. Jadi kalau ditafsirkan berarti bulan yang paling ampuh adalah Ramadan. Grade tertinggi adalah Ramadan. Nah 4 bulan ini semua ada di bawah bulan Ramadan. Tetapi justru Muharram itu punya grade yang luar biasa. Saya bilang grade biar kita lebih mudah dengan ingatan kita. Grade itu berarti tingkatan. Jadi Ramadan itu grade-nya tertinggi, Sayyidus Syukur. Nah Muharram itu grade-nya sedikit di bawah Ramadan. Buktikan kalau Ramadan masih marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Di masjid semua terpampang tulisan, terpampang lampu-lampu yang mulia, gambarnya hebat, semua diumumkan. Besok bulan puasa, besok 1 Ramadan, besok ibadah tarawih, penceramahnya ditulis semuanya di setiap masjid. Jelas Ramadan, berarti Ramadan memang bulan yang sangat mulia. Sayyidus Syukur. Nah Muharram itu grade-nya di bawah Ramadan. Ya kita tentunya tidak pernah melihat tulisan selamat tahun baru Muharram, tahun baru Hijriah. Jarang sekali Pak, jarang sekali. Di masjid mengucapkan selamat tahun baru Hijriah, jarang sekali. Nah selamat Natal dan tahun baru banyak nih Pak. Oke, setiap koran-koran mengucapkan. Tapi kalau Muharram jarang sekali, ada cuma segelintir orang saja. Padahal ini grade-nya luar biasa, sedikit di bawah Ramadan. Berarti Muharram itu bulan yang sangat diagungkan oleh Rasulullah. Kalau Ramadan kita puasanya 1 bulan, maka di bulan Muharram Rasul cuma mengatakan saumu yauma Asyura wa khaliful yahuda wa sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Berpuasalah kalian di hari Asyura, yauma Asyura, wa khaliful yahuda, dengan tidak menyamai umat Yahudi. Kenapa? Yahudi dulu setiap 10 Muharram selalu berpuasa. Siapa Yahudi? Umatnya Nabi Musa, masih hidup sepanjang kehidupan Rasulullah. Kemudian Rasul menambahkan wasumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Maka berpuasalah kamu sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Jadi puasa-puasa yang sangat dianjurkan Rasul itu ada bulan 5. 1 puasa Syawal, yang kedua puasa Tarwiyah Arafah di bulan Dzulhijjah, yang ketiga puasa Asyura, Tasua Asyura, yang keempat puasa di bulan Rajab, yang kelima puasa di bulan Sya'ban.
Itu yang paling banyak dikerjakan Rasulullah di bulan Sya'ban, sasi ruwah. Rasulullah paling banyak puasa sunnah kalau sudah masuk bulan Sya'ban. Jadi puasa yang ampuh di bulan-bulan selain Ramadan, satu di bulan Syawal 6 hari, kemudian di bulan Dzulhijjah 1 hari atau 2 hari, di bulan Muharram 2 hari, di bulan Rajab minimal sehari, di bulan Sya'ban kalau bisa perbanyak hari, karena Rasul paling banyak puasa sunnah kalau sudah masuk bulan Sya'ban, persiapan menyambut Ramadan. Nah, di bulan Muharram kita dianjurkan puasa 2 hari Bapak Ibu. Ya, kalau sunnahnya kemarin 10 Muharram harinya Jum'ah napa Jumat napa Jemuah bebas. Wong Muharram ya diganti suro to nggih, suro, sapar, mulut. Bado mulut cuma dilawal, cuma dilakir. Rejab, ruah, poso. Sawal, Dzulqaidah, besar. Loh, kenapa orang Jawa memberi nama Muharram bulan Asyura, bulan suro? Karena di bulan Muharram ada satu hari yang namanya Yauma Asyura. Yauma Asyura. Kapan itu? Tanggal 10 bulan Muharram. Nah, barangkali dulu orang Jawa, orang Jogja kalau mengatakan Asyura itu kan susah. Akhirnya jadi sasi suro. Barangkali ada hubungannya. Muharram ada Yauma Asyura. Gandeng wong Jawa niku ngertine poso suro. Akhirnya bulan suro. Padahal anjurannya saumu yauma Asyura, puasa di hari Asyura. Harinya Jumat, kalau tambah 1 berarti Kamis Jumat, kalau mundur berarti Jumat Sabtu. Sudah lewat. Yang kemarin sudah puasa alhamdulillah. Kamis dengan Jumat atau Jumat dengan Sabtu atau Kamis Jumat 1, bahkan kalau di ulama-ulama pesantren puasanya 10 hari. Kenapa? Dipercaya ada 3-10 yang utama. 1, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Luar biasa. Bukan berarti yang lain jelek, enggak. 10 hari terakhir Ramadan jauh lebih mulia dibanding 1 sampai 20 bulan Ramadan. Jadi yang pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang kedua 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tang desa ling poso 9 dina, Pak. Yang ketiga 10 hari pertama bulan Muharram, ling poso 10 dina. Makanya ada yang puasa 10 hari, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang sehari, ada yang tidak puasa. Kenapa-napa ora apa-apa. Tetapi kalau kita ingin mengambil hikmahnya bulan Muharram, maka ambil 2 hari. Bila mana kemarin barangkali belum tahu, belum mengerjakan, tidak ngerti atau kelewat atau pas alangan, maka sebagian ulama sepakat ambil 2 hari di bulan Muharram, laksanakan. Poso sunat itu enggak masalah, tidak ada larangan kok sebetulnya. Yang betul-betul dilarang untuk puasa itu selama setahun cuman 5 hari. Yang haram untuk berpuasa, yang lain berarti boleh, cuman kadang tidak dianjurkan. Boleh kok. Nah, saya tak poso ora apa-apa. Yang haram berpuasa dalam setahun cuma 5 hari. 1 hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik berikutnya. Jadi 1 Syawal itu haram berpuasa, 10 Dzulhijjah haram berpuasa, ditambah 11, 12, 13. Lantas kemarin pada tanya, Pak, nek ling bodo beda njuk pipun? Sing siji ling bodo Kemis, sing siji Jumat. Betul enggak kemarin ya? Napa Jumat 1 Pak ini, Pak? Jumat 1 ya? Yang 1 Jumat, yang 1 Sabtu njuk ling poso pripun? Kula ajeng poso, mrikon pun takbiran. Aneh kan? Sebetulnya tergantung niatan kita. Kalau kita yakin hari ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah, berarti saya puasa.
Yang sana 10 nggak apa-apa kok, lana a'maluna walakum a'malukum. Nak yakin niku jenengan isi tanggal 9 ya poso ora apa-apa. Sesuk tanggal 10 nembe bodo, liyane bodo ya ben ora apa-apa. Mekah ya ben Mekah. Kita pakai aturan. Kenapa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kita punya keyakinan masing-masing. Perbedaan harus membawa rahmah, jangan menjadi sebuah masalah. Sering terjadi kan? Mau puasa bingung, kadang terjadi ada Idul Fitri, yang sini sudah Idul Fitri, yang sini belum. Yang sini mau puasa dia dengan takbir, no takbiran kok poso, lan jenengan takbiran apa dereng, ya wis poso ora apa-apa. Sepanjang kita yakin bahwa itu adalah belum Idul Fitri, silahkan puasa. Kalau nggak yakin, ya bodoh wae. Kadang ada dia belum Idul Fitri tapi nggak puasa, leng bodoh sesuk nyarutang, jadi posane kurang siji. Ini kan aneh toh Pak. Di sepanjang kita yakin, maka prinsip yang ada lana a'maluna walakum a'malukum. Termasuk bulan Muharram, silakan yang kemarin belum ngambil puasa sunnah, monggo kalau mau ambil 2 hari di bulan Muharram. Lah nek guru ngaji guru nganjur ya nek kira-kira abot dadi sambil ora apa-apa, poso Senin karo poso Kamis. Nek Senin ayo padha nyenen, nek Kamis ayo padha ngemis. Ngemis kalih Gusti Allah. Artinya orang yang berpuasa itu doanya betul-betul mustajabah. Jadi saya menganjurkan yang sudah puasa, alhamdulillah. Yang belum silahkan cari 2 hari di bulan Muharram. Enggak bisa kebangetan kok. Ramadan 30 dina isya kok. Tetapi kenapa 2 hari kadang kita nggak bisa? Karena nggak ada temannya. Radhi konco, golek konco sapa? Bojone, anake, putune, ayo nduk, ayo le poso ngombe sahur bareng, digugah bareng. Niku lho, sesuk buka bareng. Ramadan 30 hari full puasa. Sunnah 2 hari hilang lepas. Ngambil 6 hari bulan Syawal abot lho Pak. Ora biasa 6 dina teng bulan Syawal, 30 hari Ramadan ringan, lancar, nggak ada masalah, tidak kenyang penyakit mah sama sekali. Tapi begitu mau ngambil 6 hari di bulan Syawal, lepas habis nganti entek Syawale, ora kecekel babar blas. Nek kula isone melompat ora apa-apa gitu kan. Ini dapat 6 loncat sampai tanggal 28 Syawal baru habis. Kenapa? Kadang ya ada pengajian, ada sawalan, no jagong manten. Jadi saya ambil 6 hari, loncat gak masalah. Memang berat puasa sunnah, makanya mari yang pertama ambil 2 hari di bulan Muharram. Apabila kemarin kita belum mengerjakan ibadah puasa. Yang kedua, perbanyak zikir. Ramadan tiap malam kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kelihatan jelas luar biasa semaraknya, syiarnya Ramadan luar biasa. Maka Allah berikan Muharram tengah-tengahnya. Perbanyak zikir, terutama istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak istighfar di bulan Muharram. Syukur-syukur latihan koyo Kanjeng Nabi, sehari semalam istighfarnya tidak kurang dari 100 kali. Ringan loh Pak, ringan loh Pak. 100 kali istighfar tidak sampai 5 menit kok. Gak sampai, silakan buktikan. Kadang-kadang amalan yang ringan gak kita kerjakan. Bal-balan 2 jam kuat. Badminton 5 partai nonton final kuat. Nonton voli Moji kuat. Nonton Manchester United kuat. Nonton sinetron kuat. Goes kuat. Touring kuat. Istighfar 100 kali. Kadang gak kita coba, masa kecil lu, ringan lu. Rasulullah yang sudah maksum, yang betul-betul dijamin tidak akan pernah berbuat dosa dan tidak akan pernah menjalankan dosa. Bahkan seandainya Rasulullah berbuat dosa, tidak akan dicatat oleh Allah sebagai perbuatan dosa. Maksum Rasulullah, istighfarnya tidak pernah kurang dari 100 kali dalam sehari.
Nek tidak kurang berarti punjul luweh mesti luweh akeh timbang 100. Nah kita umatnya tiap hari berbuat dosa. Tolong kita berlatih mumpung di bulan Muharram, usahakan setiap habis sholat 20 kali. Nek bar sholat ping 20 5 kali berarti 100. Usahakan istighfar kita bisa mendekati Rasulullah. Rasul yang maksum dijamin gak berbuat dosa. Ternyata istighfarnya sehari semalam tidak pernah kurang dari 100 kali. Nah kita mari kita mencoba. Kita biasa zikirnya diperbanyak. Terutama bulan ini istighfarnya diperbanyak. Berlatihlah untuk istighfar. Disambi angsal bu entuk bu kalih nyetrika. Entuk kok nyetrika. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bisa kok. Kalih ngejoy astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bisa, gak apa-apa. Kalih ngudek kopi rapopo. Saya kemarin mencoba menggojekkan saya jajal tak nyoba istighfar pas iklan TV. Saya kan nonton final bulu tangkis kemarin sore tak nyoba. Pas iklan saya baca istighfar 100 kali selesai. Iklan ternyata belum selesai. Luwih suwe iklane timbang istighfare Pak. Monggo dipun cobi Pak. Biasakan kita. Tidak akan pernah bisa kalau tidak biasa. Kita akan bisa kalau sudah terbiasa. Biasakan kita istighfar yang lebih banyak di samping zikir-zikir yang lain. Maka usahakan istighfarnya sehari semalam. Kalau bisa tidak kurang dari 100 kali. Dan kalau saya bicara istighfar maknanya luar biasa. Istighfar tidak cuman untuk penghapus dosa, tidak cuman untuk penebus dosa. Istighfar yang banyak menambah mulia, menambah barokah, usaha sukses, bisnis sukses, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Istighfar punya makna yang cukup banyak, tidak cuman untuk penghapus dosa saja, tetapi untuk urusan apapun perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholiha. Nek zaman kula cilik wah nikmat bar magrib adzan nunggu komat podo puji-pujian. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Girohnya ada. Wudu siap-siap mangkat ning langgar rek biyen. Saniki ra ono suarane. Malah biasanya ya wis pokoke ya motel ming campur sari Pak, campur saru barang dilakoni. Kalau waktu subuh itu kan nikmatnya luar biasa. Saya kalau bangun pagi sebelum subuh, nek orang suara biasa Pak, normal. Begitu azan Masjid Al-Huda, salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Suara elek nek kula. Wah rasanya tuh niat Pak. Rasanya koyo wis arep subuh. Jadi begitu kita dengar suara itu di sini girohnya lain Pak. Bangun pagi-pagi, sholat malam dengar suara itu, wah diluk meneh wis arep subuh. Rasanya nikmat gitu loh. Tapi kalau nggak ada biasa wae Pak. Blas nggak punya nilai rohani ya sholat biasa aja. Kalau dengar suara itu terkesan kita wah siap-siap arep mangkat ning masjid niku loh. Jadi ada satu kesan rohani yang luar biasa, gaungnya kelihatan. Orang yang bak dik ya Allah. Sampai di Jakarta katanya ada imam itu lagunya keliru dengan lagunya lagu-lagu campur sari katanya. Jadi suaranya menjadi beda dengan lagu-lagu sebelumnya. Kenapa? Sini musola kecil, kanan kirinya gedung yang tinggi, ada kafe, ada musik, luar biasa suaranya. Masjid niku kalah suarane karo suara kafe Pak. Niku teng Jakarta, Yogyakarta juga sudah banyak yang seperti itu. Silakan cek ke mall-mall yang besar. Kadang-kadang ada mall yang hebat, hotel yang hebat, musolanya di mana? Ning pojok mburi dhewe, karpete ambune bandek.
Iki musola sing nomor 1 kena ning pojok mburi cedhak parkiran. Polusi, Pak. Aku gumun. Hotele cling, kamar mandine wangi. Lah kok musolane ning pojok ngisor karpete wis lecek. Penghasilan sekian juta, sekian M gawe musola kok ora iso. Berarti mengedepankan nilai jasmani dibanding nilai rohani. Ini terbukti kok. Makanya harusnya ya musola di depan, masjid di depan dong, ngarep gitu kan, ketok kayak gitu kan. Makanya taruh tunggal depan untuk Jumatan sekarang. Ini Sudirman jamaah kelong ya Pak, ya kelong ning kono sebagian ya enggak apa-apa, kita sama-sama berjamaah kok. Jadi mari perbanyak zikirnya, terutama istighfarnya. Kemudian ya nek iso ya sholawate Pak. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangan benci dengan sholawat. Dengan cara apapun silahkan. Saya sukanya diem, monggo. Saya sukanya malam hari, silahkan. Saya sukanya kalau dengan berdoa, silahkan. Untuk amalan, silahkan. Suka dengan hadrah, dengan qasidah, silahkan, gak apa-apa. Orang kalau mau ke wates itu mesti caranya berbeda-beda. Ada yang mungkin lewat Bantul akhirnya sampai Wates. Ada yang lewat jalan Purworejo akhirnya sampai Wates. Ada yang lewat Nggodean akhirnya sampai Wates. Ono sing mubeng lewat Kamijoro ya tekan Wates. Ono sing mubeng meneh lewat Magelang akhirnya tekan Wates. Dia mau kemanapun tujuannya apa? Wates. Ono sing numpak motor, ono sing numpak Nmax, ono sing numpak mobil, ono sing numpak sepeda goes, ono sing rombongan bis akhirnya sampai Wates. Tujuannya Wates dengan cara apapun, dengan alat apapun akhirnya sampai Wates. Sama kok. Orang kalau menuju ridha Allah caranya bermacam-macam, berbeda-beda, silakan, nggak usah jadi masalah. Sudah modern, Islam sudah dewasa. Sholawatan ringan silakan, diam-diam juga silakan, yang pakai hadrah juga silakan. Yang jelas innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Salawat ayo salawat wong Gusti Allah wae salawat. Salawat ayo salawat wong malaikat wae salawat. NKRI harga mati, salawat sampai mati, bertobat sebelum mati. NKRI harga mati, salawat sampai mati, bertobat sebelum mati. Nah cara guru ngaji kula wong sing cetil, wong sing bakhil, wong sing judil, wong sing bedidil, wong sing italitil, wong sing kaya buta. Itu orang yang benci dengan kalimat sholawat. Karena ada sholawat yang wajib dibaca. Kapan itu? Waktu kita sholat. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut tayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Atau ada doa yang satunya lagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Monggo ora ya ora apa-apa dadi perkara. Geger sayyidina ngopo to ya? Geger usolli ngopo to ya? Geger azan pindho ngopo to ya? Geger kunut ngopo to ya? Yang enggak sholat enggak pernah geger toh. Kita harus dewasa dong. Yang kunut silakan, yang enggak juga silakan. Masjid yang Jumatan adzan 2 kali silakan, sekali juga silakan. Pakai usolli monggo, enggak juga monggo. Yang penting inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tujuannya sama, mati juga kok semuanya kok. Akhirnya sampai ke atas juga kan? Lewat manapun sama. Kita doanya agak beda, caranya beda, modalnya beda sedikit, sepanjang tidak melanggar syarat dan rukun. Kalau hanya sunat keafdolan tidak ada masalah.
Intinya semua sampai watas, berarti semua menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, tujuannya sama, cuman jalannya dan caranya kadang-kadang ada yang berbeda. Yang terakhir, sudah habis waktunya, satu lagi, perbanyak infak, sedekah, zakatnya. Zakat fitrah nggak bisa hanya Ramadan, maka zakat mal. Kebanyakan zakat mal cuman Ramadan dikumpulkan, ini bulan Muharram, apalagi menyantuni yatim piatu. Kata Rasul, siapa yang menyantuni yatim piatu besok akan bertemu aku di akhirat. Siapa yang menyantuni yatim piatu akan bersamaku seperti dua jari yang ada di tanganmu. Siapa yang menyantuni yatim piatu di akhirat akan bersamaku seperti dua jari yang ada di tanganmu. Rasul ngendiku alih ngaten niki. Kaya ngene iki lho umatku, sahabatku, kaya ngene iki lho sesuk karo aku nek menyantuni yatim piatu. Rasul punya satu tempat khusus. Yang sudah haji, sudah umrah, ada tempat makam Rasul. Kemudian sebelahnya namanya Raudhah untuk sholat malam. Sini lagi namanya sholat biasa yang karpet merah. Belakangnya ada tempat tinggi namanya Sufah. Itu untuk ngajinya orang-orang dari luar Madinah. Kalau hari Jumat, habis Jumatan. Yang sebelah sini ada tempat khusus untuk menyantuni yatim piatu. Itu biasanya penuh dengan jamaah. Yang sini nggak begitu, tapi yang sini yang Sufah full. Sholat sunat ora entuk kok. Lo njaluk pisan we pindho rong rakaat kon mundur. Halal, halal, haram, haram, halal, haram, halal. Wes mbah bahasa aku njaluk rong rakaat tak ngene gitu. Dikai, Pak. Nomor rakaat nambah lagi haram, haram. Ya Allah. Tempat itu paling dicintai orang-orang Pakistan, tempat Sufah. Yang sini Raudhah, sininya sholat biasa. Yang merah karpet hijau, kemudian Sufah ada tempat yang sebelah makam Rasul, yang sini untuk menyantuni yatim piatu khusus. Apalagi bulan Muharram, mari kita keluarkan sebagian infak kita, zakat kita, mal kita. Meskipun nggak Ramadan, keluarkan banyak nggak apa-apa. Duitnya sedikit di bawah Ramadan silahkan. Tetapi jangan sampai kita tidak mau berinfak di bulan Muharram, perbanyak. Biasanya 2.000 ya jadi 5.000. Masa infak kok meng warnane abu-abu, angkane loro, ndole telu, 2.000 gitu kan. Tingkatkanlah. Masa kalah karo toilet 3.000 ya Pak ya sekarang Pak ya. Parkir Jatilan 5.000 Pak, kula wingi teri anak kula. Nyen Jatilan 5.000 kok piye? Parkir motor 5.000, motor kebuak ya Allah. Ternyata di Karangmuni kan, saya Karangmuni pemuda-pemuda membuat ada tanggapan Jatilan kudu praniso. Saya kan juga diundang Pak Duku ya keluarlah, nggak enak kan. Ternyata berapa parkir 5.000. Parkir 5.000 enteng kecil, infak kok 2.000, mosok masjid kalah karo Jatilan. Makanya mari perbanyak, mumpung infaknya di bulan Muharram lipat ganda pahalanya, apalagi untuk para yatim piatu. Silahkan kalau di masjid-masjid, musola atau di tempat-tempat pengajian sudah ada perkumpulan, infak dikumpulkan untuk menyantuni ke tempat satu panti yatim piatu atau mengumpulkan anak yatim piatu. Silahkan, kita bisa langsung pada yang berhak untuk menerimanya. Jangan sampai kita bulan ini infaknya biasa-biasa saja, perbanyak untuk para yatim piatu. Insya Allah doanya anak itu betul-betul sangat mulia dan sangat dikabulkan oleh Allah, apalagi orang-orang yang ahli ibadah. Demikian jamaah yang dapat kami sampaikan, masih kurang 2 menit. Semoga yang kami sampaikan ini betul-betul ada hikmahnya, manfaatnya untuk mendorong amal ibadah kita. Jangan sampai nunggu Ramadan lagi, tapi Muharram ternyata bulan yang agung, bulan yang mulia, dan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasul tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada kelebihannya, mari kita gunakan bersama. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.